Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih Pak Imam, Pak Imam Nur Hidayat dari Jalan Garuda. Kita kembali habis tarawih kumpul-kumpul di Perpustakaan Nur. Kembali kita Pak Imam. Kalau saya memastikan kita harus bisa menjadi duta baca. Oke, duta baca. Jadi tugas kita kan sebagaimana Rasulullah diperintahkan dalam Iqra, membaca. Saya kebetulan dari sore tadi Pak Imam baru tahu sejarah penyusun buku Iqra ini, Pak Kiai Haji As'ad Umam. Ternyata buku ini betul-betul sudah mendunia. Terutama Malaysia, Singapura itu betul-betul merasa sangat terbantu dengan buku ini. Dan terbukti akhirnya dengan banyaknya buku belajar mengenal huruf Al-Quran, ternyata ini yang paling cepat. Iqra. Nah, ini satu hal yang luar biasa dari Indonesia mendunia. Nah, sekarang saya ingin tahu dari sisi pengalaman Pak Imam mengenal buku ini dari nol kah atau sudah mengenal sebelumnya, lalu sekarang bagaimana menurut Pak Imam? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat hidayah sehingga kami bisa ditunjukkan melalui seseorang kita belajar mengaji di Masjid An-Nur ini dengan mengawali mulai awal. Jadi sebenarnya waktu masih kecil dulu pernah kami mengaji ya, cuma kok rasanya kesulitan sampai membaca di Al-Quran itu. Terus begitu kita ada yang menunjukkan bahwa di Masjid An-Nur ini ada tempat ngaji untuk terutama yang sudah usia lanjut ini, lansia ini. Kita mencoba masuk di sini, ternyata menyenangkan juga ya. Ya, kita langsung dikenalkan dengan, kalau dulu tidak tahu saya Iqra itu waktu zaman kecil itu tahunya langsung apa itu ya, turutan itu namanya apa itu ya. Terus begitu kesini ini langsung ada Iqra ini. Nah, setelah saya diajari, dibimbing oleh pengajar di Masjid An-Nur ini, kok senang gitu ya. Ya, yang pertama-tama kita masuk di masjid ini ya merasa gimana ini, jamaah yang ada di An-Nur ini kekeluargaannya kuat sekali. Jadi kita begitu masuk langsung disambut, jadi kita langsung bisa cepat membaur, akhirnya senang di sini. Yang kedua yaitu tadi pengajarnya itu telaten ya. Jadi karena kita usia lanjut itu kan gampang tersinggung ya. Tapi ini diajari dengan smile. Jadi diajari pelan-pelan, karena tidak seperti mengajar dengan anak-anak yang masih anak-anak itu ya. Jadi kita juga senang sekali. Yes. Jadi faktor utama itu nyaman dulu. Nyaman betul di An-Nur ini. Ya, kita sudah mencoba, ya keinginan untuk bisa saya bisa ngaji di tempat kita sudah lihat di sana, lihat sini. Ada yang rasa malu, ada yang rasa malu ya. Terus kok aduh gitu. Nah,
akhirnya begitu masuk di An-Nur ini langsung semangat, Ah, semangat untuk belajar. Oke, Pak Imam, perjalanan itu tadi udah sebut ya. Oke, lebih spesifik lagi. Ini baru saja ada informasi, Pak, nanti setelah Ramadan kami berdua mau belajar Iqra. Loh, alhamdulillah. Cuman saya nggak belajar mempertanyakan, kenapa nggak sekarang saja? Kok nunggu nanti? Tapi apapun kan beliau sudah mungkin mempersiapkan diri ya. Saya nggak bisa memaksa. Kalau momennya nanti ya bagus ya itulah. Ya. Tapi menurut Ayam gimana? Memang pertama mungkin melawan rasa malu diri sendiri. Sebenarnya malu pada siapa? Oh, nggak ada yang mempermalukan di mata dia gitu. Terus kedua, mungkin nggak ada rasa takut salah atau kemudian mungkin rasa malunya mungkin kurang bisa sulit menangkap atau sulit mengulang atau apalagi kendala bagi seorang yang sebenarnya ada Kemauan ada, terus rasa malu itu ada. Saya lihat di tempat-tempat udah lancar semua, tapi di sini kok nggak ada, hilang rasa malu itu. Karena ya itu mungkin dari jamaah-jamaah itu menyambut kita itu loh ya. Ayo mak, ayo pak, semangat udah. Jadi kita nggak ada rasa malu. Oh gitu ya. Jadi langsung mengikuti belajar terus itu. Alhamdulillah. Jadi ya tentu melangkah dari ruang pertama kali tentu adalah melawan dirinya sendiri ya. Iya. Semangat begitu masuk ternyata belum, oh ternyata enak, ada tahapan berikutnya. Nah berikutnya Pak Imam, kayak kita menuntut kepada Iqra, pengalaman Pak Imam ini adakah sesuatu yang memang ini mudah atau memang ada yang unsur sulitnya? Kalau Iqra itu kan ada yang buku, ada Iqra, ada buku panduan yang katanya cepat baca. Tapi Iqra itu kalau saya pelajari itu enggak langsung melompat. Jadi ini sedikit akhirnya ini ya gitu. Jadi kalau saya lihatnya senang Iqra karena di situ banyak latihan. Jadi banyak latihannya, tidak langsung kepingin cepat baca Al-Quran. Banyak latihan karena di dalam Iqra sini ada juga surat Al-Quran. Ya sama aja sebenarnya. Betul ya. Oke Pak Imam, jadi di awal saya bilang ini sudah teruji secara internasional malah kan. Iya. Memang awal itu ya ini kami sediakan pilihan memang. Ada Tilawati, ada Al-Barqi, ada Iqra. Tapi dalam perjalanan saya sendiri yang membawakan itu ternyata kelihatan sekali step by step itu Iqra lebih bagus. Iya betul. Bahkan di situ penulis berani mengukur ini salah, ini unsur yang salah model begini biarkan saja salah segitunya. Berarti ini betul-betul diteliti bahwa suatu kesalahan yang bisa ditoleransi bisa ditunda nanti negurnya. Ada yang mutlak ini tidak bisa, kalau belum bisa jangan berlanjut. Nah itu bagus itu ya, sedang memilih rambu-rambu. Nah Pak Imam, saya kembali kepada mungkin ada unsur lain. Jadi pengalaman ini ada teman-teman yang ini Pak Imam ini termasuk cepat sesuai berita buku ini bahwa ini cukup hitungan bulan misalnya. Tapi faktanya ada teman-teman yang ada juga yang belum fasih tapi sudah mengejar Al-Quran, akhirnya memang menjadi lama. Misalnya sulit lancar. Tapi ada lagi yang begini. Kamu sulit sekali, saya tiap hari ketemu terus. Siapa mau nambah sekarang, yang kemarin lupa. Jadi memang tentu faktor usia, tapi kalau boleh saya perhatikan, memang berarti masih sibuk dengan pekerjaannya, sehingga kayaknya belajar itu ya hanya di sini. Nah, akhirnya itu saya anggap ya sulit, katakanlah 24 jam aja kalau nggak sempat terbayang di pikirannya itu mungkin sudah hilang. Nggak tahu, menurut memang ini harus di rumah harus ulang atau bagaimana? Ya kalau namanya belajar, ya kalau kita sekali ketemu, nanti kan
mungkin lupa. Jadi kita harus di rumah kita ulang lagi. Kita ulang lagi. Jadi kita sudah lancar, sudah tahu apa itu Pak ya, tanda harokatnya, itu kita ulang lagi, terus kita ikuti ke nadanya juga, panjang pendeknya, jadi bisa ketemu, bisa dibaca. Jadi dengan adanya saya mengikuti Iqra ini, akhirnya kan pelatihan yang itu yang sudah ada di Al-Quran itu. Nah, itu saya di rumah ya saya itu belajar lagi surat-surat apa yang kita hafal. Nah itu kita terapkan untuk baca itu, lebih panjang pendeknya itu. Ya, jadi bagus ini. Jadi teman-teman lain harus apa ya? Pertama bahasa memang harus sering diulang. Kedua, ini latar belakangnya Pak Imam sini sebenarnya sudah banyak hafal baca Quran ya, tapi belum pernah mana hurufnya. Bahasa klop sudah tahu hurufnya, lalu bacaan mana sudah ditahu itu, akhirnya ketemu, oh ini yang selama ini dia Pak Imam baca itu seperti ini. Jadi emang ya kembali emang harus berlatih ya, harus berlatih. Jadi kalau kita kadang-kadang kemungkinan kita masih sibuk ya, tapi kalau pagi saya mesti buka Al-Quran, saya baca surat-surat panjang yang hafal itu, seperti Al-Waqiah, terus surat Al-Mulk, terus Ar-Rahman, itu saya baca. Kadang-kadang sampai 3 ini setelah subuh. Jadi biar untuk melancarkan panjang pendeknya itu. Alhamdulillah, ternyata memang ada upaya ekstra ya. Bahasa mengulang ini. Jadi mengingat intonasinya, itu panjang pendeknya itu, karena kita ada yang hafal ya enak. Apalagi surat-surat pendek tambah. Iya, memang perjalanan saya dengan teman-teman ini juga dialami oleh Pak Imam. Jadi memang kita harus perhatikan kalau ada salah itu faktor apa. Ternyata ada kadang begini, salah berulang, oh ternyata ada panjang pendek yang ditabrak, sehingga akhirnya efeknya adalah lagunya nggak keluar. Nah, jadi sebenarnya kami sendiri merasakan kayak enaknya. Jadi karena panjang pendeknya itu kita nggak, akhirnya nonton. Ya. Jadi akhirnya didengar sendiri aja nggak enak. Makanya ini saya belajar terus apa yang surat-surat yang sudah jadi. Oh ini kalau ini itu. Oke, Pak Imam. Lalu bagaimana perasaan Pak Imam setelah rampung dengan buku Iqra ini, kemudian sudah bisa membuka Al-Quran dan membaca bersama teman-teman? Ya rasanya ya kayak menemukan apalah, senang sekali. Selama ini kita banyak diberi kenikmatan oleh Allah, bisa haji, bisa umroh, tapi hanya satu yang nggak bisa baca Al-Quran yang menjadi ganjelan itu. Setelah bisa baca Al-Quran ini rasanya kiranya itu sudah mantap. Jadi memang bacaan sholat itu pun juga bacaan Al-Quran. Iya. Lalu untuk mengenal Quran ya, mengenal huruf Al-Quran. Nah, sekarang klub sudah bisa baca Al-Quran. Tadi itu firman Allah, dan itu yang dibaca selama kita sholat itu memang tidak boleh keluar dari Al-Quran, karena kita menghadap kepada Allah harus berkomunikasi dengan yang ditentukan Allah, yaitu Al-Quran. Nah ini sudah keluar, sudah lengkap. Cuman Pak Imam ini kembali bahwa Iqra membaca, tapi sudah dimulai dengan dari mendengar lalu meniru membaca. Lebih lengkap lagi melihat tulisannya. Saya ingin tahu Pak Imam ini apa juga punya kebiasaan menulis, katakanlah untuk memperkuat
ingatan itu ditulis apa cara itu juga? Belum. Oh belum ya? Belum. Masih belajar membaca dan menghafal. Karena kita itu sering kebiasaan kalau di jalan itu mesti baca surat apa. Alhamdulillah. Kalau menulis belum. Jadi rasanya kalau kita mau pergi kemana jauh gitu kalau nggak baca gak enak. Jadi kayak kita kan sering pulang ke rumah itu dalam perjalanan bisa baca Al-Qur'an, bisa baca Al-Mul, bisa baca surat Yasin, itu senang. Al-A'la, Al-Samsu, sampai keluar tol itu rasanya sudah. Ya, berarti Pak Imam ini memang kuat di hafalannya ya. Kuat di hafalannya. Nah, baru bisa sekarang baca lihat ini sudah lengkap terasa. Dan memang saya tadi nanya mungkin untuk teman lain ya bahwa kadang ingatan kita ini kurang kuat sehingga salah satu alat bantunya dalam menulis. Katakanlah sama melihat a sulit ya, ditulis a alif a hamzah a ain. Jadi kalau kita lupa itu masih terbayang tulisannya. Aku nulis gini karena Oh iya ya, untuk gampang menghafal akan terlihat apa huruf itu muncul karena kita tulis. Tapi alat bantu untuk ya mungkin teman-teman yang udah ingatnya masih ya perlu itu. Oke, Pak Imam terakhir apa yang diharapkan Pak Imam setelah bisa baca Quran ini? Ya kita harapan saya bisa istiqomah lah, belajar terus Al-Quran, terus tadarus terus gitu. Ya, kadang-kadang masih ada ini masih lompat. Oke, Pak Imam, saya ingin ingatkan sedikit dari buku Iqra yang sudah dikatakan Pak Imam ini. Nah ini prinsip dasarnya ini sudah kita ikuti ya, 10 sifat buku Iqra. Pertama bacaan langsung, karena langsung baca kan. Kemudian CPSA, cara belajar secara interaktif. Ya tentu yang belajar membaca, lalu gurunya hanya menyimak salah benda itu aja. Kemudian privat, bisa klasikal. Nah, di sini saya uraikan. Pertama, saya berusaha kalau orang baru saya buat privat. Supaya betul-betul muncul dari kemampuannya. Kalau sudah klasikal, nanti saya mengaruhi kemampuan orang berbeda, hambatan orang berbeda. Itu bisa nyampur hambatan itu. Sama memang punya hambatan cuma satu, tapi karena klasikal, hambatan lain itu bisa orang lain bisa muncul, Pak. Jadi bagusnya privat. Oh gitu ya, benar memang enak itu. Kemudian modul ini ada bahan bukunya, asistensi ya itu harus didampingi. Kalau tidak salahnya bablas terus. Kemudian praktis ya ini terukur bulanan, lalu sistematis, lalu variatif, ya contoh-contohnya, kemudian komunikatif dan fleksibel. Nah terakhir nih Pak Imam saya pengen pesen. Ketika memang tamat ini ada yang catatan buku ini yang memang bisa diabaikan tapi harus kemudian dipelajari, yaitu masalah kol-kolah. Ya, kalau itu ada huruf-huruf tertentu itu berdal, seperti ba, ab, kemudian dal, ada. Qul huwallahu ahad. Ya, Allahu samad. Nah, itu di sini akan diabaikan. Nah, boleh langsung keluarkan. Nah, setelah itu diingat kembali. Kalau ini huruf apa saja. Ya, dimulai diperhatikan itu. Ya itu kita di Al-Qur'annya itu kita karena ada hafal atau kolanya ada kan. Jadi saya kan mendengar juga kan. Nah, ya. Oke. Ya, bersyukur Pak Imam. Sekarang kita ini sama-sama duta baca Quran. Moga Pak Imam pesan
kepada teman-teman yang masih ragu-ragu, masih malu, prinsip ini terbuka siapapun, bahkan tidak perlu privat, bahkan tidak perlu waktunya. Kita yang guru ini menyesuaikan. Tapi pesan Pak Imam, monggo. Ya, yang pertama-tama ya itu harus kita punya niatan yang kuat itu. Kita ingin harus kepingin untuk bisa membaca huruf Arab, ya surat-surat Al-Quran lah. Itu harus semangat dulu. Kita menghilangkan rasa malu. Jadi harus terus belajar yang rutin. Begitu kita dibimbing untuk membaca, dipandu, di rumah tetap diulangi lagi, itu baru cepat kita bisa melangkah terus biar cepat selesai untuk membaca, cepat bisa membaca Al-Quran. Ya memang terakhir, kalau kita sudah kakek di rumah ketemu putu, nah, bisa jadi putu ini membuat kita malu atau harusnya menjadi mitra kita. Putu yang jelas sudah bisa, sudah pinter. Iya, ya kita nggak boleh malu ya. Namanya belajar ya, ya itu merasa malu harus dihilangkan. Justru harus menjadi mitra ya. Iya, harus menjadi mitra itu. Iya, malah bisa jadi putu jadi gurunya enak apa? Karena sekarang kan banyak anak-anak kecil kan sekolahnya sekolah PPG ya. PPG itu. Jadi orang-orang yang dulu-dulu ini yang sulit ngaji ini ya nggak boleh malu lah. Harus. Betul, memang ada yang kemarin aduh, kok putu kok dia apa ya apa? Ya, saya bilang ya bisa diam-diam, tapi justru menurut saya bagus menjadi mitra di rumah kan gitu. Iya, betul. Oke, terima kasih Pak Imam. Kita sebagai duta baca Quran, melek huruf Al-Quran. Oh ya, saya sedikit garis bawahi Pak Imam bahwa ini sebenarnya bukan bahasa Arab, bukan huruf Arab, Oh, tapi iya. ini bahasa Quran. Banyak orang Arab yang tidak bisa seperti orang Indonesia, ada beberapa. Jadi tetap itu bahasa Quran dari Allah, itu kita harus belajar. Oke, terima kasih banyak Pak Imam, terima kasih. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.